Halo guys, welcome to Review. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat 3D Picture Gallery Animation di Adobe After Effects yang contoh itu seperti ini. Nah, untuk membuat efek ini kita tidak memerlukan plugin sama sekali, tapi kalian perlu mendownload beberapa file yang udah gue siapin di link di bagian deskripsi bawah. Oke, tanpa basi-basi lagi langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita masuk ke Adobe After Effects. Pertama, kita bisa import semua file terlebih dahulu. Kalian bisa klik kanan, kemudian pilih import dan pilih filenya. Jika sudah, bisa select semua filenya, kemudian klik import. Selanjutnya, kalian bisa buat komposisi baru dengan cara klik di bagian situ dan namakan menjadi main comp. Untuk ukuran itu Full HD, frame rate 60 dan durasi 10 detik, kemudian klik OK. Nah, kemudian kalian bisa masukkan tekstur kayu ke bagian timeline dan atur scale-nya menjadi sekitar 35%. Jika sudah, select fotonya, kemudian klik kanan dan pilih Pre-Compose. Namakan menjadi background. Kemudian kalian pilih yang Move All Attributes, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kalian bisa buat komposisi baru dan namakan menjadi placeholder. Untuk ukuran sendiri 1200 dikali 1200 pixel dan frame rate sendiri 60 dan durasi 10 detik, kemudian klik OK. Selanjutnya kalian bisa masukkan foto ke bagian timeline, kemudian atur scale-nya menjadi sekitar 30%. Nah, kemudian kalian bisa atur posisinya ke kiri seperti ini ya, agar fotonya menjadi lebih center lagi. Selanjutnya, masuk lagi ke bagian main comp, kemudian masukkan komposisi placeholder ke bagian timeline. Dan kalian bisa atur scale-nya menjadi 75%. Lalu, kalian bisa pre-compose lagi dan namakan menjadi placeholder comp1 pre-comp. Dan pilih yang Move All Attribute jika sudah, klik OK. Kemudian, kalian bisa buat komposisi baru lagi, namakan menjadi frame. Dan width dan height itu masih sama 1200, kita klik OK. Selanjutnya kalian bisa bikin rectangle itu dengan cara double klik, maka akan seperti ini ya. Kemudian klik di bagian fill, hilangkan fill-nya, dan kita bisa nyalakan stroke-nya. Untuk stroke-nya sendiri warna hitam dan untuk ukurannya sendiri 120 pixel. Kalian bisa sesuaikan aja ya. Nah, selanjutnya balik ke bagian main comp, kemudian masukkan komposisi frame ke bagian timeline, taruh di paling atas. Lalu scale-nya kita turunkan menjadi 75%. Jika sudah, kita bisa duplikat dengan cara Ctrl D, kemudian frame yang kedua kita taruh di bawah placeholder. Dan kita bisa klik enter lalu namakan menjadi shadow. Masuk ke bagian efek and preset, cari efek drop shadow. Kemudian masukkan efek tersebut ke yang shadow ya. Nah, selanjutnya untuk opacity kita turunkan menjadi 40%, distance kita naikkan menjadi 20%, serta softness kita juga naikkan menjadi 20%. Jika sudah, kalian bisa Ctrl D untuk duplikat drop shadow-nya. Kemudian opacity kita turunkan menjadi 30%, distance kita naikkan menjadi 50%, dan softness kita juga naikkan menjadi 50%. Maka dengan membuat efek drop shadow tersebut, kita bisa membuat efek 3D ya. Kita bisa lihat, kita fit up to 100% lagi. Nah, kemudian kalian bisa select frame dan shadow serta placeholder, kemudian klik kanan, pilih Pre-Compose. Namakan menjadi foto, jangan lupa pilih yang Move All Attribute. Setelah itu kalian bisa Ctrl R untuk bikin rule, kemudian tarik rule seperti ini, kita taruh di pojok kayak gini. Kemudian kita bisa tarik lagi rule di bagian kayak gini. Nah, rule ini tuh fungsinya agar saat nanti kita membuat teksnya itu center ya, antara kanan dengan kiri. Jadi kita bisa pastikan rule-nya itu sejajar dengan fotonya. Kita bisa bikin lagi rule kayak gini. Nah, kalau sudah rule seperti ini, kalian jangan select apapun, kemudian bikin rectangle tool mengikuti rule-nya ya. Stroke-nya kita ilangin dulu, kemudian fill-nya kita bisa nyalakan lagi. Dan kalian bisa mulai create rectangle seperti ini. Setelah itu, kalian bisa ketengah anchor point-nya menggunakan anchor point mover. Kemudian untuk shape layer ini, kita bisa zoom dan kita bisa bikin rule lagi di tengah seperti ini ya. Jika sudah center kayak gini, kalian bisa hapus rectangle-nya, kemudian kita geser ke kanan. Dan jangan select apapun, bikin lagi rectangle yang kedua. Jika rectangle kedua sudah dibikin, kalian bisa ketekan lagi anchor point-nya. Kemudian kita bisa zoom lagi dan atur rule-nya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gitu kita bisa hapus lagi fotonya. Kalian bisa lihat rule-nya udah bikin kayak gini ya. Kemudian kita bisa tuliskan teks dengan font itu Montserrat. Dan kita pilih Montserratnya itu yang extra bold.
mungkin extra bold ketebalan kayaknya ya. Kita ubah aja menjadi yang bold aja. Dan untuk ukuran itu 150 pixel. Kemudian warnanya kita bisa ubah menjadi warna putih, kita klik OK. Kemudian di sini akan gue tuliskan 12 ya. Kita tuliskan, kemudian anchor pointnya ketengahin dan posisi kita ketengahin seperti ini. Lalu align ya, di bagian atas bawah kita ketengahin juga. Kemudian kita bisa bikin teks yang kedua yaitu 10. Lalu anchor pointnya ketengahin dan align-nya kita bisa ketengahin juga yang atas bawah ya, rata atas bawah. Nah ini kan udah center banget ya. Kalau udah center kayak gini, kita bisa pergi ke efek and preset dan kita bisa masukkan efek drop shadow lagi ke bagian teksnya. Kemudian untuk pengaturan drop shadow ini sama seperti drop shadow yang di bagian frame tadi ya. 40, kemudian distance softness 20, kita bisa duplikat lagi. Shadow colornya, opacity-nya menjadi 30%, distance 50%, softness juga 50%. Nah, efek 12 angka 12 ini kan udah kayak 3D kayak gitu ya. Kemudian kita bisa select dua drop shadow-nya, kita bisa Ctrl C untuk copy, kemudian kita paste di tulisan yang 10. Jadi yang huruf angka 10-nya juga jadi efek 3D ya. Nah, kalian bisa hilangkan aja rule-nya dengan cara uncheck show guide. Kemudian kita bisa klik di toggle switches or modes. Kita bisa masuk lagi ke efek and preset dan cari efek motion tile. Kemudian masukkan efek tersebut ke komposisi background. Kemudian di bagian output width-nya kita bisa naikkan menjadi 200%, output height 200% dan checklist di bagian mirror edge. Jika sudah, kita bisa nyalakan 3D di semua layer. Kemudian kita bisa klik kanan, new dan pilih null object. Kemudian nyalakan 3D-nya dan select semua layer kecuali 0, kita parent ke 01, 02 ya sorry. Kemudian kita bisa pindah ke detik keempat, kita klik P di bagian 0 dan R rotation, kita nyalakan keyframe bagian position dan rotation ya. Kemudian kita pindah ke detik 0, position Z-nya kita turunkan menjadi minus 700 agar dia ngezoom. Kemudian Y rotation kita minus 21, X rotation, Y rotation menjadi minus 13 dan Z rotation menjadi 15. Maka nanti tampilan akan menjadi seperti ini ya. Kemudian select semua keyframe yang di akhir, kita bisa klik kanan, keyframe assistant dan pilih easy ease agar hasilnya lebih smooth lagi. Kalau kita play maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah jadi kan ini kayak efek 3D ya, pada kita pakai null object aja. Nah untuk teksnya sendiri gue nggak mau mulai dari awal, jadi kita bisa pindah ke 230. Kemudian select kedua teksnya, klik T untuk buka opacity, nyalakan keyframe-nya, atur opacity-nya menjadi 0%, kemudian pindah ke 330, lalu nyalakan opacity-nya menjadi 100%. Jadi kalau kita play maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, teksnya baru muncul di detik 2.30, jadi hasilnya itu lebih bagus dibandingkan kalau muncul dari awal. Nah, kalau sudah begini kita bisa masuk lagi ke bagian project, kemudian masukkan efek glowing ya ke bagian timeline, video glow. Kemudian kita bisa geser-geser aja, kalian bisa sesuaikan aja ya. Di sini kan ada musiknya, kita matikan dulu. Kemudian kita bisa toggle switches dan ubah mode-nya menjadi screen. Setelah itu kita bisa turunkan opacity-nya, klik T untuk buka opacity dan turunkan opacity-nya menjadi sekitar 20%. Maka jadi kayak gitu. Selanjutnya kita bisa masukkan video light click ke bagian timeline. Kemudian kalian bisa geser-geser juga light click-nya sesuai dengan keinginan kalian ya. Lalu mode-nya kita ubah juga menjadi screen dan opacity-nya kita klik T, turunkan juga opacity-nya menjadi sekitar 50%. Oke, jadi kayak gini hasilnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan, new dan pilih solid, kita namakan menjadi vignette. Kemudian ubah warnanya menjadi warna hitam. Jadi kita bisa bikin efek vignette ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya kalian bisa pilih rectangle tool, ellipse tool. Kemudian sambil select layer vignette, kalian bisa double klik di ellipse tool. Maka akan bikin shape seperti ini, mask yang seperti ini ya. Kemudian ubah masknya menjadi subtract. Jadi kayak gini, jadi kebalik. Lalu kita bisa buka efek masknya. Lalu mask feedernya nih kita naikkan nih agar hasilnya lebih halus lagi. Kita naikkan menjadi sekitar 172 pixel. Jadi lebih halus kayak gitu ya. Kemudian untuk mask opacity-nya kita turunkan aja menjadi 30%. Dan max expansion ya kita naikkan juga menjadi 181 pixel. Maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat perbedaan kayak gitu ya. Kemudian terakhir untuk melengkapinya kalian bisa masukkan background. Kita tarik lagi ke bagian timeline, kita taruh di paling bawah. Kemudian klik L2 kali untuk buka waveform-nya.
Dan kalian bisa geser-geser aja untuk menemukan beat yang sesuai dengan video kita ya. Misalkan beatnya kayak gini. Nah kalau sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah guys, tadi adalah bagaimana cara membuat 3D Picture Gallery Animation di Adobe After Effects. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan lainnya atau ingin request suatu, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Oke, sekian untuk kalian. Always be creative.